klub raksasa dari negeri Samba Santos menorehkan catatan kelam dalam buku sejarahnya. Setelah 111 tahun panjang berkiprah, Santos FC harus merasakan pahitnya degradasi dari Liga Utama Brasil. Klub ini yang menjadi tempat lahirnya pesepak bola legendaris seperti Pelé, Carlos Alberto, hingga Neymar, kini terjatuh dari puncak kehormatan sepak bola Brasil. Keputusan degradasi ini tidak terelakkan setelah kekalahan kandang 2-1 melawan Fortaleza menjadi simbol perubahan dramatis dalam perjalanan klub. Kejadian ini semakin rumit dengan adanya kekerasan penggemar dan krisis olahraga serta keuangan yang melanda Santos FC. Santos FC yang selama ini dihormati sebagai salah satu kekuatan besar dalam sepak bola Brasil, kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengatasi masa sulit ini. Yuk, simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Perjuangan Santos sia-sia menolak degradasi. Klub raksasa Brasil Santos FC yang bersama Sao Paulo dan Flamengo memegang rekor gemilang sebagai klub yang belum pernah terdegradasi, kini menghadapi masa sulit. Setelah 5 pertandingan tanpa kemenangan, Santos berada dalam bahaya bersama klub-klub lain seperti América Mineiro, Coritiba, dan Goiás. Pertarungan sengit untuk mempertahankan eksistensi semakin intens terutama setelah Bahia yang tergabung dalam City Football Group menyelamatkan diri dengan mengalahkan Atlético Mineiro. Ini meninggalkan Santos dengan tugas berat untuk mengumpulkan poin dan menghindari degradasi yang membayanginya. Dalam pertandingan terakhir, Vasco da Gama memastikan keselamatannya dengan kemenangan atas Bragantino. Jikalau Santos bermain imbang 1-1 dengan Fortaleza, yang pada akhirnya membuat mereka tetap aman karena Vasco juga bermain imbang, gol-gol dramatis seperti yang dicetak oleh Serginho untuk Vasco dan Lucero untuk Fortaleza menambah kesedihan pada nasib Santos. Klub dengan 3 gelar Copa Libertadores itu akhirnya harus merasakan pahitnya degradasi, meninggalkan jejak yang sulit untuk dilupakan dalam sejarah panjang mereka. Menutup musim dengan degradasi setelah 111 tahun. Musim ini menjadi babak akhir yang pahit bagi Santos FC setelah berkompetisi selama 111 tahun di level tertinggi sepak bola Brasil. Klub ini mengakhiri musim dengan finish di peringkat ke-17, mengumpulkan 43 poin dari 38 laga. Namun, nasib tidak berpihak pada Santos karena mereka hanya kalah tipis 1 poin dari Bahia di peringkat ke-16. Dengan 17 kekalahan, 11 kemenangan, dan 10 hasil seri, Santos bersama Goiás, Coritiba, dan América MG akhirnya harus merasakan pahitnya degradasi. Musim ini menjadi tantangan yang sulit bagi klub dengan sejarah panjang dan prestasi gemilang. Berbagai sumber melaporkan bahwa Santos akhirnya mengalami degradasi, mengakhiri era 111 tahun di level tertinggi, sementara Sao Paulo dan Flamengo menjadi sisa-sisa klub yang belum pernah turun kasta. Santos harus menghadapi kenyataan yang sulit. Warisan legenda, Santos FC dan jejak Pelé yang abadi. Santos FC dikenal bukan hanya karena prestasi di lapangan, tetapi juga karena akademinya yang luar biasa dalam menghasilkan bakat-bakat cemerlang. Salah satu contoh nyata adalah Neymar, yang membawa gemilang bagi klub sebelum melangkah ke panggung Eropa bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain. Namun, di antara semua bintang yang bersinar, sosok paling legendaris yang selama ini terukir dalam sejarah Santos adalah Pelé. Dikenal sebagai mutiara hitam, Pelé menjadi pilar utama kesuksesan Santos dengan meraih 6 gelar Liga, 2 Copa Libertadores, dan 2 Piala Intercontinental. Warisan gemilang ini mengukuhkan status Santos sebagai kekuatan besar di sepak bola Brasil dan dunia. Degradasi yang dialami oleh Santos terasa sebagai pukulan berat, terutama setelah kepergian ikon sepak bola tersebut hampir setahun yang lalu. Kesedihan yang dirasakan oleh klub dan para penggemar semakin dalam, mengingat Pelé adalah sosok yang membawa kebahagiaan terbesar dalam sejarah Santos FC. Meskipun melewati masa sulit, harapan tetap ada untuk meraih kembali kejayaan, menghormati warisan legenda, dan meneruskan semangat keberhasilan yang telah diukir oleh Mutiara Hitam. Supporter anarkis mengevaluasi kerugian dan membangun kembali. Degradasi Santos bukanlah beban ringan bagi komunitas penggemar setia. Di sekitar markas mereka, Estadio Vila Belmiro, kejadian vandalisme menghiasi pemandangan.
dengan 4 kendaraan termasuk sebuah bus menjadi korban pembakaran oleh para penggemar yang mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Meskipun kerusuhan tersebut terjadi, untungnya tidak menimbulkan laporan korban luka atau korban jiwa. Santos FC yang pernah menjadi tuan rumah bagi pemain terkenal seperti Julio Cesar Forge, Jefferson Soteldo, dan Maxi Silveira, wajah-wajah akrab dalam sepak bola Meksiko, sekarang dihadapkan pada tugas berat untuk melakukan restrukturisasi. Klub ini perlu menemukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan ini dan membangun kembali fondasi mereka. Dengan fokus pada rekrutmen yang cerdas, pengembangan pemain muda, dan strategi permainan yang inovatif, Santos FC berharap dapat kembali bersaing di level tertinggi. Para penggemar setia dan komunitas sepak bola global akan menyaksikan bagaimana klub ini merespon dan menciptakan comeback yang luar biasa di musim-musim mendatang. Neymar berbagi kesedihan dan harapan untuk Santos FC. Bomber timnas Brasil, Neymar, tidak menyembunyikan kesedihannya melihat mantan klubnya Santos mengalami degradasi ke Serie B Brasil. Neymar dengan tulus merespons sejarah kelam yang dialami Santos melalui unggahan di Instagram story-nya, menunjukkan rasa keprihatinannya terhadap situasi yang sulit klub tersebut. Meskipun tengah menghadapi cedera, Neymar memamerkan jersey Santos dalam unggahan tersebut sebagai bentuk dukungan dan penghormatan. Melalui pesan yang disertakan, pemain berbakat ini memberikan kata-kata yang menyentuh hati. Selamanya Santos, kita akan tersenyum lagi. Unggahan Neymar mencerminkan ikatan emosional yang kuat antara pemain dan klub, serta harapan bersama untuk bangkit kembali. Para penggemar Santos dan penggemar sepak bola secara keseluruhan diharapkan merasakan dukungan moral dari salah satu bintang besar sepak bola dunia ini dalam momen sulit ini. Di laga lain, tak kalah menarik. Di tempat lain, aksi menarik terjadi ketika Endrick yang kini bermain untuk Real Madrid turut andil dalam hasil imbang 1-1 antara Palmeiras dan Cruzeiro. Pertandingan tersebut tidak hanya mengamankan gelar berturut-turut untuk Palmeiras, tetapi juga memperpanjang rekor mereka dengan meraih gelar ke-12 di Brasil. Luis Suarez yang terikat dengan Inter Miami juga mencetak 2 gol krusial untuk membantu Gremio menang 3-2 atas Fluminense. Kemenangan ini membawa Gremio menduduki posisi kedua di belakang Palmeiras, menambah ketegangan dalam persaingan Liga Brasil. Dengan aksi gemilang dari pemain-pemain kelas dunia yang berkembang di luar negeri, sepak bola Brasil semakin menarik perhatian dunia dengan kompetisi yang sengit dan penuh kejutan. Nah, bagaimana menurut football lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya!